Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas tentang Vogel Approximation Method atau PAM. Pertama-tama sebelum masuk ke dalam materi, saya akan memperkenalkan satu persatu anggota dari kelompok kami. Ada saya sendiri dengan nama Iqbal Setiawan, NIM A319000026. Ada Bayu Satrio Bimantoro dengan NIM A319000010. Dan ada Septian Fauzi Supriyadi dengan NIM A319000051. Di sini kami akan membahas tentang metode transportasi dengan metode PAM. Metode transportasi adalah suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk-produk yang sama di tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Alokasi produk ini harus diatur sedemikian rupa karena terdapat perbedaan biaya transportasi atau alokasi dari suatu sumber ke beberapa tujuan yang berbeda-beda. Oke, ada 3 macam metode dalam metode transportasi. 1 adalah metode Stepping-Stone, 2 adalah metode Modi, dan 3 adalah metode PAM. Pada sesi ini hanya akan dibahas mengenai metode transportasi dengan metode PAM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Fauzi Supriyadi dari kelas Sistem Informasi 4A dengan NIM A319000051. Nah, sini saya akan menjelaskan pengertian metode PAM. Apa itu sih PAM? PAM atau Flow Approximation Method. Teknik pengerjaan pada metode ini berbeda dengan 2 metode sebelumnya, yaitu metode transportasi Stepping Stone dan Modi, di mana untuk mendapatkan solusi yang optimal dilakukan berulang-ulang sampai kondisi optimal tersebut terpenuhi. Sedangkan pada metode PAM ini, sekali kita menentukan alokasi pada satu sel, maka alokasi tersebut tidak berubah lagi. Untuk mempermudah penjelasan, kita gunakan contoh yang sama seperti pada metode transportasi sebelumnya. Suatu perusahaan mempunyai pabrik WHO dengan kapasitas produksi tiap bulan masing-masing 90 ton, 60 ton, dan 50 ton, dan mempunyai 3 gudang penjualan di A, B, C dengan kebutuhan tiap bulan masing-masing 50 ton, 110 ton, dan 40 ton. Biaya pengangkutan setiap ton produk dari pabrik WHO ke gudang A, B, C adalah sebagai berikut. Nah, langkah-langkah susunan kebutuhan, kapasitas masing-masing sumber, dan biaya pengangkutan ke dalam matrik transportasi. Tabel. Nah, ini ada tabel transportasi. Dari pabrik biaya tiap ton ke gudang. Nah, gudang A 20, gudang B 5, gudang C 8, kapasitas pabriknya 90. Lalu ada pabrik H, gudang A 15, gudang B 20, gudang C 10, kapasitas pabriknya 60. Pabrik O 20, gudang A 25, gudang B 10, gudang C 19, kapasitas pabrik 50. Kebutuhan gudang 50, gudang B 110, gudang C 40, kapasitas pabrik 20. Yang kedua, carilah perbedaan 2 biaya terkecil, yaitu biaya terkecil dan terkecil kedua untuk setiap barisan dan kolom. 3. Pilihlah satu nilai perbedaan yang terbesar di antara semua nilai perbedaan pada kolom dan baris. Baris O mempunyai nilai perbedaan terbesar, yaitu
9. Bila nilai perbedaan biaya ada dua yang besarnya sama, maka pilihlah baris atau kolom yang mempunyai biaya terendah. Selanjutnya ada nomor 4, istilah pada salah satu segi 4 yang termasuk dalam kolom atau barisan terpilih, yaitu persegi 4 yang mempunyai biaya terendah. Isikan sebanyak mungkin yang bisa dilakukan. Nah, di tabel tersebut dijelaskan ada dari pabrik kue, terus biaya tiap ton ke gudang. Nah, gudang A 20, gudang B 5, gudang C 8, kapasitas pabrik 90, beda baris 3. Lalu ada pabrik H. Pabrik H, gudang A 15, gudang B 20, gudang C 10, kapasitas produk 60, beda garis 5. Pabrik O, gudang A 25, gudang B 10, gudang C 19, kapasitas pabrik 50, beda baris 9. Kebutuhan gudang A 50, gudang B 110, gudang C 19, kapasitas pabrik 200, dan beda kolom gudang A 5, gudang B 5, gudang C 2. 5. Karena baris O sudah diisi penuh sesuai dengan kapasitas, maka selanjutnya hilangkan baris O karena O sudah tidak mungkin diisi lagi. Kemudian tentukan kembali perbedaan biaya untuk kolom dan baris yang belum terisi. Ulangi langkah-langkah ini sampai semua baris dan kolom sepenuhnya teralokasi. Contohnya seperti berikut. Dari pabrik W ke gudang A 20, ke gudang B 5, ke gudang C 8. Kapasitas pabrik untuk gudang W yaitu 90. Beda barisnya adalah 3. Untuk pabrik H 15, ke gudang A 20, ke gudang B, dan 10 ke gudang C. Kapasitas pabriknya adalah 60. Beda baris 5. Pabrik O untuk ke gudang A tidak ada. Untuk ke gudang B 50. Untuk ke gudang C tidak ada. Kapasitas pabrik 50. Beda baris tidak ada. Kebutuhan gudang 50, 110, untuk kebutuhan gudang 50 untuk ke gudang A, 110 ke gudang B, dan 40 ke gudang C. Kapasitas pabrik 200. Beda kolom untuk gudang A 5, gudang B 15, dan gudang C 2. Selanjutnya, karena B mempunyai perbedaan terbesar yaitu 15, maka isilah sebanyak mungkin yang bisa diangkut pada kolom B yang mempunyai biaya terendah. Dan selanjutnya, baris W mempunyai perbedaan terbesar yaitu 12, dan langkah selanjutnya adalah sebagai berikut. Nah, jadi biaya transportasi yang harus dikeluarkan yaitu 60 dikali 3 ditambah 30 kali 8 ditambah 50 kali 15 ditambah 10 kali 10
ditambah 50 kali 10 yang hasilnya adalah 1890. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.